Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Jumat 5 Maret 2021 merupakan hari Jumat dalam pekan kedua Prapaskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43 dan ayat 45 sampai 46. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk menjadi para penggarap kebun anggur Tuhan yang baik, yang berbeda dengan para penggarap kebun anggur yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi, tua bangsa Yahudi, dan para ahli Taurat. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menceritakan
perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur Tuhan yang serakah, yang tidak mau menyerahkan hasil kebun anggur yang menjadi hak Tuhan. Mereka adalah para penggarap kebun anggur yang jahat, yang tidak menghormati sama sekali para utusan dari sang empunya kebun anggur, yaitu Tuhan sendiri. Mereka memperlakukan para utusan dengan tidak hormat, dengan memukul mereka, melempari mereka dengan batu, dan bahkan membunuh mereka. Mereka juga jahat terhadap anak dari sang empunya kebun anggur yang merupakan ahli waris. Mereka ingin memiliki apa yang seharusnya tidak menjadi hak mereka sebagai ahli waris dari kebun anggur itu. Intinya bahwa bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat para penggarap kebun anggur yang serakah, para penggarap kebun anggur yang jahat, yang tidak memperlakukan sesamanya dengan penuh kasih, yang memperlakukan sesamanya dengan tidak hormat. Kita dipanggil juga untuk tidak memiliki sifat yang tidak hormat terhadap anak dari sang empunya kebun anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di masa Prapaskah ini kita disadarkan bahwa ketika kita hidup di dunia ini, Tuhan mempercayakan kebun anggurnya kepada kita masing-masing, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun kita berada. Bahwa hidup kita yang Tuhan anugerahkan harus menghasilkan buah-buah yang berlimpah, yang bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk keselamatan sesama serta kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita dilahirkan dalam sebuah keluarga yang beraneka macam, kita dipanggil untuk sungguh-sungguh menggarap kebun anggur kita yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik mungkin. Di dalam keluarga kita dipanggil agar kita terus-menerus menjadi pekerja-pekerja Tuhan untuk mendatangkan keselamatan, mendatangkan kebaikan, menghasilkan buah cinta bagi pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita. Demikian pula dalam kehidupan yang lain, dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita dengan masyarakat, kita sungguh dipanggil untuk menghasilkan buah dari kebun anggur yang kita garap untuk kita berikan demi kemuliaan Allah dan kebaikan keselamatan sesama. Rahmat Tuhan membantu kita untuk